Saya pura-pura tidak lihat. Pura-pura tidak lihat. Dukungan saya yang utama dari presiden dan undang-undang. Itu kan yang datang ke saya. Dan bukan cuma itu saja. Ada yang nawarin 50 juta dolar. Ada yang nawarin apa. Supaya policy kita berubah. Kan pasti ada perantara. Ada agent. Ada broker. Ada pengusaha. Atau aparat Indonesia yang terlibat. Udah kan? Demo para nelayan ini berlangsung saat Hari Nelayan 6 April lalu. Para nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia, Gernas MAPI, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, mundur dari jabatannya. Susi dinilai gagal mengurus laut Indonesia. Unjuk rasa dan pujian memang menjadi santapan Susi Pujiastuti semenjak dilantik Oktober 2 tahun lalu. Sedari awal, Menteri Susi dikenal bergerak cepat, membuat berbagai gebrakan di bidang kelautan. Selain soal pelarangan cantrang alias jala raksasa, moratorium izin bagi kapal asing, pelarangan bongkar muat ikan tangkapan di tengah laut atau transshipment, hingga penenggelaman kapal, telah dilakukan Susi selama jadi menteri. Udah kan? Data yang saya terima, triliun. Ini bukan angka yang kecil. Oleh sebab itu, ini juga harus dihentikan. Daerah, provinsi, kabupaten, kota harus ikut menyelesaikan masalah ini, masalah illegal fishing. Jangan sampai ada lagi kapal-kapal yang mencuri ikan. Menteri yang mantan pengusaha ini juga sempat mendapat pujian dari sang atasan, Presiden Joko Widodo. Dalam pengelolaan APBN 2016, Susi cekatan menghemat hingga 1 triliun rupiah tanpa mengurangi program kerja prioritasnya. Meski pujian itu belumlah cukup. Perairan Indonesia adalah surga bagi pencuri ikan. Indonesia yang memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada adalah surga pencoleng ikan. Data Organisasi Pangan Dunia FAO menyebutkan Indonesia setiap tahun kehilangan pendapatan hingga 50 triliun rupiah karena ikan milik warganya dicuri. Apa siasat Menteri Susi selanjutnya? Namanya lekat dengan kata penenggelaman kapal. Ia menjadi buruan media. Ia aktif di media sosial. Ia konsisten melakukan reformasi birokrasi di kementeriannya, sehingga memunculkan istilah susinisasi. Satu meja spesial malam ini, saya, Budiman Tanrojo, akan berbincang secara lebih akrab dengan dalam dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Selamat malam. Selamat malam, Pak Budiman. 17 bulan ya sebagai menteri. Lama sudah. Sudah lama ya? Sudah lama ya. Nah, bagi Ibu sendiri 17 bulan apa sih yang sudah dicapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu? Saya pikir sudah banyak perubahan di KKP, Pak, itu dari sisi yang dekat ya, yang dekat kantor. Suasana katanya dengar-dengar dari mereka-mereka info ke saya lebih rileks, ya? Tidak terlalu birokratis gitu ya? Tidak birokratis, tetapi kerjanya lebih banyak. Lebih banyak. Karena mengharuskan beberapa perubahan-perubahan dari pembuangan kata-kata bersayap, kata-kata bersayap ya, seperti pemberdayaan, pengembangan, penguatan, sinkronisasi, harmonisasi. Itu diubah jadi apa? Ya, kalau pemberdayaan nelayan misalnya, ya tinggal bilang kau mau beli kapal, beli kapal. Ya, berapa, ukurannya berapa, harganya berapa. Jadi kan kalau pemberdayaan nelayan saja ada misalnya
seminar tentang kenelayanan juga itu masuk pemberdayaan nelayan. Jadi kita pisahkan anggaran itu per kelompok-kelompok. Jadi ya budidaya, kalau di budidaya ya stakeholdernya perlu apa? Jala apung, bibit, konkret ya? pakan, konkret ya. Konkret ya, dan fokus ya. sekarang seperti itu. Ya karena saya belajar dari menyusun anggaran dengan kawan-kawan. Sudah berapa kali capek lari terus hilang. Hilang tuh maksudnya saya jadi nggak tahu lagi gitu, Pak. Nah akhirnya saya ini kenapa gitu, terus saya bawa berkas-berkas ya biasa di toilet lah, lihat baca detail gitu. Ada beberapa ini yang persoalan, kan persoalannya kalau dengan kata-kata bersayap misalnya pengembangan, penguatan daya saing misalnya. Karena adanya dua kata tadi, penguatannya itu sudah ada biaya. Udah ada biaya. Pengembangannya ada biaya lagi. Pembangunan juga ada biaya lagi. Jadi kalau langsung aja, training untuk manajemen misalnya, langsung misalnya pasar, misalnya studi pasar, langsung kan lebih jelas. Ya. Seberapa jauh efisiensi yang bisa dikerjakan dengan focusing karena seperti itu? Karena focusing seperti ini yang tidak masuk akal jadi kelihatan. Misalnya, kita ini mau bikin detention center misalnya. Detention center. Tadinya kan bahasanya itu peningkatan pembangunan kapasitas, peningkatan pengembangan pembangunan kapasitas detention center. Nah peningkatan udah satu pos, kan ada pasti seminar untuk itu. Kemudian pengembangan pasti juga ada pekerjaannya apa. Kemudian kapasitas ada pasti apa kan. Padahal kan sebetulnya itu membangun sel untuk tahanan kan Pak. Ya tinggal dihitung berapa meter persegi. Yang konkret aja ya. Ya ini yang disebut sebagai susinisasi dalam Kementerian Ibu. Memudahkan untuk kontrol. Mereka juga jadi mudah. Sekarang setiap dirjen ingat posnya masing-masing. Gak ada resistensi ketika membangun sistem yang berbeda? Saya pura-pura tidak lihat. Pura-pura tidak ada. Berarti ada resistensi yang mungkin muncul sebenarnya. Ya kadang-kadang berubah lagi. Tapi karena kita sudah pagar dengan bahasa itu tidak ada. Kemudian kita pola 20% operasional, 80% stakeholder. Ya di situ saya lihat efisiensi sekarang masih ada. Masih ada ya. Tapi sudah sangat bagus. Saya pikir ya 15% inefficiency good enough. Kalau di compare sama dulu mungkin 40-50% inefficiency. Itu ke dalam. Kalau keluar dengan kebijakan Ibu, apa yang sudah Ibu capai dalam 17 bulan sebelumnya? Ya, deterrent effect yang kita inginkan dari penenggelaman kapal itu sudah kelihatan pasti, Pak. Laut kita sekarang sepi dari kapal-kapal asing. Ya, pencuri ada tetap, kita juga masih tangkapin terus, tapi tidak lagi masuk sampai dalam-dalam. Kalau dulu waktu awal-awal bisa kita dapat tangkap kapal Vietnam di Raja Ampat. Raja Ampat itu untuk nelayan Indonesia saja. Itu kan tempat suci, tidak boleh untuk ambil ikan macam-macam. Ini kapal di sana dapat sirip hiu kering 2000 kilogram. Padahal 1 kilo sirip itu datang dari 100 kilo ikan hiu misalnya. Berarti berapa ribu hiu yang dia bunuh, 22 ribuan. Kalau satunya 100 kiloan. Itu penenggelaman kapal sudah berdampak ya? Berdampak, jadi berkurang. Nah dengan berkurangnya ini kemudian kan kita pernah buat moratorium untuk mengevaluasi dalam menuju penegakan hukum dan investigasi illegal fishing. Pada saat kalau penenggelaman kapal langsung yang kapal-kapal masih curi, kan kita panggil dubes-dubes itu. Saya kasih tahu pemerintah Indonesia akan lebih keras untuk mengeksekusi undang-undang kita. Undang-undang perikanan. Karena kita juga tidak bisa beliin kapal, beliin jaring kalau ikannya nggak ada, percuma. Kita punya anggaran. Sudah berapa banyak kapal-kapal yang ditenggelamkan seperti itu? Seingat saya kemarin hampir 200 ya Pak ya. Kalau 200 kapal ditenggelamkan? Ya 170 berapa gitu. Kemarin terakhir 20 lebih. Ada reaksi dari internasional terhadap kebijakan Ibu? Saya lihat sih so far tidak ada Pak. Saya lihat nggak ada protes diplomatik? Tidak ada, karena kita selesaikan semua bersama dan kita bicarakan antar dubes juga. Protes diplomatik belum ada sampai hari ini. Saya belum dengar. Kapal-kapal asing yang berkeliaran di perairan Indonesia tentunya kan bukan hanya sekarang ya.
Oh, dulu kan kita memperbolehkan, Pak, dari data yang saya punya. Ini dulu saya baca dari harian Cina. Kapal asing mulai dilegalkan di Indonesia itu tahun 2001. Itu mereka membeli izin konsesi begitu, Pak. Nah, tetapi persoalannya dari yang kita investigasi, pelaku mengaku mereka menduplikat izin itu 3, 5 sampai 10 kalinya. Jadi izin satu kapalnya ada 10. Itu seperti itu. Dan itu bukan cuma mengambil ikan, tapi juga bahan bakar kita juga tersedot ke tengah laut. Akan tetapi ribuan kapal itu tidak pernah mendarat ke pelabuhan. Mereka lakukan transshipment di laut. Ini yang kemudian Ibu larang? Ya, memang seluruh dunia melarang transshipment, Pak. Yang salah mengerti masyarakat itu adalah pengangkutan dari tempat tangkap ke pelabuhan. Itu bukan transshipment, kalau itu namanya angkut dari fishing ground ke port. Tetapi itu pun harus diawasi, karena kalau tidak bisa saja nanti berubah menjadi transshipment. Nah, kalau transshipment itu jelas tidak boleh. Transshipment ini ternyata itulah yang menjadi juga kejadian perbudakan, human trafficking. Kru itu exchange-nya di tengah laut. Kemudian smuggling lainnya dari apa saja, Pak. Dan keluar dari Indonesia juga bukan cuma bawa ikan saja. Mereka juga, kalau yang Papua contohnya PT Dwi Karya, Haifa yang lepas itu, itu kadang-kadang bawa kakak tua raja, bawa burung kasuari, bawa kulit buaya. Apapun diangkut ya? Apapun diangkut. Bagaimana dampak dari kebijakan Susi Pujiastuti? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Tanurujo, di satu meja. Bu Susi, penenggalaman kapal, sejauh mana sebenarnya dukungan dari Presiden, dari pimpinan nasional terhadap kebijakan Ibu? Dukungan saya yang utama dari Presiden dan undang-undang, Pak. Dan undang-undang, menjalankan undang-undang. Jadi sebetulnya saya kadang-kadang mungkin tadi Bapak betul, seolah-olah nama saya jadi identik dengan penenggelaman. Padahal penenggelaman itu adalah amanah undang-undang yang sudah ada jauh sebelum saya jadi menteri. Dan dulu pun katanya beberapa menteri sudah juga mengeksekusi. Akan tetapi saya tidak tahu kenapa tidak itu diteruskan. Kalau dulu zamannya Pak Sarwono saya dengarkan disita, kemudian dilelang uangnya yang contohnya di Aceh untuk beasiswa. Nah, mungkin Bapak harus tanya jawab. Menurut Ibu, apakah penenggelaman kapal itu satu-satunya opsi? Karena ada juga kritik, kenapa kemudian tidak dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan disita untuk negara seperti itu? Tadi kembali ke deterrent effect. Ya, selama ini kadang-kadang dilelang dibeli oleh mereka. Kalau didenda mereka ya bayar. Mereka tidak tahu, seperti contohnya Haifa cuma didenda 250 juta perak. Padahal muatannya dia aja 975 ton, Pak, ikannya. Contoh Silver Sea ini yang ada di Banda Aceh di Sabang, itu muatannya saja hampir 1900 sekian ton ikan di dalam satu kapal. Kapal-kapal tramper ini dalam setahun 8 kali, bisa 10 kali, tapi minim 8 kali dalam setahun masuk keluar. Jadi kekhawatirannya adalah kalau itu disita atau dilelang dibeli lagi, buyback karena seperti itu ya? Ya. Meskipun secara undang-undang dibolehkan juga sebenarnya karena bisa disita untuk dijual, bisa. Ada. Tapi kita tidak ambil opsi itu karena untuk mengantisipasi maraknya IUU fishing yang sudah berakar. Sebetulnya juga kita untuk menjaga semua menjaga muka. Kan kalau ini konsensus nasional, kan di lapangan yang bekerja tidak susah-susah lagi. Konsensus nasional itu berarti kan melibatkan kekuasaan bukan hanya eksekutif maksudnya yudikatif. Ya, maksudnya kan begini, kalau kita komandonya tidak tunggal dan satu, itu nanti kan ya kita juga tidak tutup mata, Pak, bahwa kapal-kapal asing ribuan beroperasi di tempat kita, kan pasti ada perantara, ada agent, ada broker, ada pengusaha atau aparat Indonesia yang terlibat. Kita bukan penegak hukum yang mencari menegakkan hukum lain-lain di luar yang saya laksanakan sekarang ini, Pak, karena persoalan juga banyak ke depan.
Saya ingin kita ya satu konsensus biar yang di lapangan juga jawab. Kenapa kamu sekarang kok tangkap saya? Dulu kan enggak. Seperti itu misalnya, Pak. Mengerti enggak, Bapak? Jadi kita untuk jaga supaya semua bisa firm menindak. Kalau tidak takutnya mereka, dulu kan kamu kawan saya, kenapa sekarang kamu tangkap saya? Kan gitu. Jadi kalau begini kan mereka bilang, wah, perintah menteri dan presiden sita tenggelamkan. Tapi pada satu sisi menimbulkan deterrent effect, tapi pada sisi lain juga memicu keberatan dari pengusaha, keberatan dari nelayan yang benar ataupun nelayan dalam tanda petik. Bagaimana Anda melihat? Sebetulnya yang ini kan baru muncul setelah moratorium kan habis kemarin Oktober. Dari moratorium ini kita paksa supaya kapal-kapal itu ke pelabuhan. Karena kalau tidak ada moratorium, kita juga tidak akan pernah lihat kapal-kapal ini, Pak. Kebanyakan tidak pernah porting, tidak pernah landing ke pelabuhan. Nah, mereka pikir mereka bisa jalan lagi seperti itu, Pak. Tapi ada sementara. Tapi sebetulnya bukan mereka, karena mereka ini bukan pemilik. Jadi kalau dari analisa evaluasi kita, banyak ini kapal-kapal double flagging namanya kalau dalam istilah bendera, perkapalan. Jadi mempunyai bendera Indonesia, tetapi proses pemindahan kewarganegaraan ini tidak benar. Dan itu yang dinamakan double flagging. Double flagging dalam dunia internasional disebut juga stateless vessel. Stateless vessel berarti ya bisa disita atau dimusnahkan oleh negara itu. Di mana saja. Melalui putusan pengadilan. Ada yang punya undang-undang tidak lewat putusan pengadilan, seperti Australia dia pakai karantina. Dia tidak babi bu ambil penumpangnya. Sebelum kita menegakkan IUU fishing, Pak, sebelum kita perangi illegal fishing di Indonesia, Australia dalam setahun tenggelamkan 200 kapal Indonesia berbendera Indonesia. Ya. Dan nggak ada yang protes. Ya, itu hukum karantina dia, dan sekarang juga tidak ada yang protes dengan kita. Kapal kita juga ditenggelamkan Australia, oleh Malaysia juga. Jadi hal yang biasa itu untuk deterrent effect, saya pikir. Kalau Australia dia pakai undang-undang karantina. Dan itu undang-undang dalam negeri dia, Pak. Dan itu dihormati oleh internasional. Sovereignty ya? Ya, ada sovereignty dari kedaulatan mereka, dari negara Australia, dan masing-masing negara punya itu. Kan? Ibu, kalau Ibu merespon berbagai demonstrasi keberatan bahwa kebijakan Ibu kemudian menyengsarakan nelayan, ya, yang muncul dari berbagai demonstrasi sampai meneriakan Susi harusnya mundur lah, nggak pantas lah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Bagaimana Ibu melihat demonstrasi itu? Tadi kita bicara tentang moratorium apa yang intinya itu sebetulnya hanya terkena kapal-kapal ex asing kan, Pak, yang tadi. Nah, kalau yang demo kemarin ada cantrang tapi juga ikut dalam gernas MAPI atau apa. Yang tuntutannya pembubaran Satgas 115, yang mana untuk saya agak aneh karena Satgas 115 itu khusus menangani illegal fishing gitu, Pak. Jadi dia sedikit tidak mengerti saya. Lebih tidak mengerti lagi bahwa ini bersamaan diusung oleh masyarakat cantrang ini. Nah, kemudian asosiasi ini menginginkan kapal-kapal ex asing yang ada itu diperbolehkan jalan lagi. Karena katanya moratorium sudah habis, mestinya boleh jalan. Nah, persoalannya adalah hasil ANEF itu kan tidak sesimpel itu, dan itu sebuah investigasi. Sebetulnya untuk kita sudah untuk negara dari Cina, dari Thailand, dari Filipina, kemarin kita sudah ngobrol dengan dubes-dubesnya untuk menyelesaikan secara out of court settlement. Yaitu mereka membayar kewajiban, kapalnya silakan pergi. Tapi kalau yang tersangkut perbudakan dan pidana lainnya, ya itu akan kita sita nantinya. Bu, kalau kita lihat ke belakang ya, di 15 Mei 2015 Ibu pernah melakukan melalui Twitter, berkomunikasi melalui Twitter bahwa ada uang 5 triliun yang digunakan untuk Ibu agar Ibu walk away sebagai menteri. Apakah ini ada kaitan dengan demo-demo pada sekarang? Wah, enggak tahu saya, Pak. Kalau kaitan langsung, kalau itu kan yang datang ke saya, dan bukan cuma itu saja, ada yang nawarin 50 juta dolar, ada yang nawarin apa, supaya policy kita berubah. Jadi ada pengusaha yang menawarkan, menegosiasi agar policy secara berubah. tidak langsung ya, Pak, secara tidak eksplisit, implisit apa, tapi kan ya kita untuk apa lah, Pak, yang saya pikir
saya ingin negeri kita, masyarakat kita kembali. Contohnya kemarin Bapak tadi yang tadi belum saya jawab tentang cantrang misalnya. Cantrang ini sebetulnya kan mereka sudah dikasih tempo sampai 2016. Waktu di Ombudsman mereka minta 2 tahun. Pemerintah mengasih 1 tahun. Saya kan juga hasil berkomunikasi dengan Pak Presiden. Pak Presiden memberikan waktu 1 tahun dan kita perbolehkan mereka jalan. Jadi saya tidak mengerti kalau bilang mereka tidak melaut gitu, Pak. Nah, kemudian yang kedua adalah saya ingin mereka ini segera ganti alat tangkap karena pasti banyak dari mereka juga punya pursain, Pak. Nah, pursain ini nilai ikannya jauh lebih tinggi karena dapatnya ikan tongkol, ikan pelagis kecil, pelagis juga bisa dapat tuna-tuna kecil kan gitu. Itu harganya lebih mahal. Dan sekarang ini banyak setelah kapal-kapal asing ini berhenti. Nah, saya tidak tahu kenapa mereka banyak yang tidak mau berubah. Ketika kapal asing berhenti, kapal-kapal lokal ini berdaulat. Dulu mereka punya pursain kalah, Pak. Jadi kalah oleh kecanggihan kapal-kapal asing ini. Nah, setelah makanya mereka larinya ke cantrang dasar, pukat dasar kan, sama, cuma nama beda saja, tapi kurang lebih metode kerjanya sama. Nah, mereka berkutat di pantai Jawa, Selat Makassar. Nah, saya sih pikir, tapi saya juga melihat tidak tutup mata, Pak. Ada kesalahan dari KKP dulu tidak memberikan WPP Arafuru dan Natuna yang begitu. WPP itu apa? Wilayah pengelola perikanan. WPP itu jadi kita ada WPP sekian, WPP 700 sekian, WPP. Nah, mereka dapatnya ya di Jawa ini. Mereka udah overfishing karena saking banyaknya kapal, Pak. Kapal-kapal cantrang ini makin hari juga pendapatannya makin kecil. Kapalnya makin banyak, pendapatan per kapal makin sedikit. Karena juga itu tadi, karena di garuk bawah akhirnya kan berkurang banyak. Kalau mereka sekarang pindah, pendapatannya berlipat-lipat. Sekarang itu pursain yang 70 sampai 100 GT itu bisa dapat hampir 12 miliaran per tahun, paling tidak, Pak. Nah, cantrang mungkin cuma dapat 1,5 sampai 2-3 miliar saja. Kan sayang, Pak. Sekarang mumpung sebetulnya ganti Bokeami atau ganti apa, karena sekarang perbankan juga sangat gampang, ada KUR, ada perbankan ini sangat support kepada terutama KUR pemerintah. Jadi saya sih menyarankan kepada masyarakat cantrang untuk segera beralih. 1, ikan yang lain lebih banyak. Yang kedua, nilainya lebih tinggi. Yang ketiga, menjaga kelestarian. Baik. Bagaimana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti merespon insiden Natuna dan isu-isu soal reklamasi? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Tanerjo, di satu meja. Bu Susi, insiden Natuna, di mana ada sedikit gesekan antara Coast Guard-nya Tiongkok dengan KRI Hiu. Sejauh mana sekarang perkembangan itu sendiri? Saya koreksi, bukan KRI, tapi kapal patrolinya KKP. Kapal hiu. Jadi sebetulnya persoalan di sini untuk kami, Pak, dari Kelautan dan Perikanan dan Satgas 115 menganggap ini individual event of IUU fishing, Pak. Hanya karena seolah-olah Natuna ini hotspot, jadi ditariknya kemana-mana. Dan juga karena Tiongkok ini negara besar dan punya hubungan bilateral baik dengan Indonesia, jadi saya tidak tahu. Kadang-kadang saya berpikir media ini suka seneng bikin rame gitu. Cari rame. Tapi kan perlu dijelaskan apa yang mengerti. Jadi gini, kapal ikan Cina terpantau menangkap di EEZ kita oleh kapal hiu, kapal patroli KKP. Didatenginlah ke sana, tapi kapal ini mau tabrak, tembakan ke udara peringatan. Nah, tetap tidak mau. Begitu sudah dekat, orang dari kapal hiu ini loncat ke kapalnya nelayan, kapal Tiongkok. Ikan Cina gitulah. Diambil, anak buahnya dipindahkan ke kapal hiu. 1 masih tertinggal. Kapal kita mau tarik towing ke Natuna.
Nah, pada saat mau masuk ke teritorial, dari belakang ada Coast Guard ditumbur kapal ikan itu. Jadi jadi mogok, jadi macet, tidak bisa ditarik lagi. Dan kapal itu ya dilepaskan untuk ditarik keluar. ABK-nya? Untuk ABK-nya sudah ada di kita, dan kita sekarang sedang melakukan pemeriksaan. Ya, cuma kalau nanti kan pasti yang kita sidang hanya 3 orang saja yang kena ini hukum. Jadi kapten kapal biasanya, sama master engineer, sama fishing masternya. Nah, saya melihat di sini itu adalah EEZ kita, seperti yang dilihat oleh kapal patroli. Jadi Indonesia economically sovereignty-nya Indonesia untuk economic zone ini. China beranggapan itu adalah historical traditional fishing zone, yang mana itu kita tidak pernah ada mengenal istilah itu. UNCLOS juga tidak mengenal istilah itu. UNCLOS mengenal Indonesia international fishing rights yang bisa direcognize kalau diratifikasi atau desain oleh negara-negara yang berkepentingan. Misalnya Indonesia punya sama Malaysia untuk wilayah Malaka itu kan. Tetapi dengan negara lain kita tidak punya. Dengan Cina pun tidak ada. Jadi ya kita anggap dia melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah EEZ kita. Reaksi dari pemerintah Tiongkok sendiri? Ya, mereka beranggapan itu hal biasa, daily operational, normal. Daily operational kapal ikan di wilayah historically traditional fishing zone. Ada anggapan bahwa itu meningkatkan political tension antara Indonesia dan China sebenarnya? Semestinya tidak boleh begitu, Pak, karena saya pikir kita punya hubungan sangat baik. Investasi Cina di Indonesia juga sangat baik. Cina juga negara yang besar dan hebat. Saya sangat mengagumi law enforcement di negeri Cina. Saya angkat topi dengan Perdana Menteri Ping ini yang luar biasa menegakkan penegakan hukum untuk good governance, anti korupsi, anti mafia-mafia. Dan saya yakin pemerintah Tiongkok tidak mungkin membackup kegiatan IUU fishing. Artinya akan menghormati kedaulatan hukum. Ya, saya punya keyakinan pemerintah Cina akan menghargai dan mengapresiasi keinginan kita untuk menegakkan good governance atau dengan penegakan hukum ini kepada kapal yang melakukan illegal fishing, termasuk kapal yang dari Cina ini. Kalau bagi Ibu untuk penegakan hukum di laut, apa sih yang masih dibutuhkan atau kekurangan-kekurangan dihadapi oleh KKP atau TNI AL juga? Ya, kapal patroli kita sangat terbatas dan ukurannya kecil-kecil. Kalau di Natuna persoalannya kalau kita mau kejar sampai jauh, kita juga belum punya tanker, belum punya bunker minyak di sana. Apa yang harus diupayakan? Nah, ini kemarin kita sudah bilang kita ada beberapa tanker yang akan kita pakai untuk menjadi bunkering untuk stok BBM kita, patroli dan angkatan laut di wilayah Natuna. Mana yang akan jadi prioritas untuk mencegah berbagai penetrasi kapal-kapal asing? Sebetulnya kalau melihat ada kehadiran negara, saya yakin mereka juga tidak berani, Pak. Tapi karena melihat kosong, ya kan kita lautnya luas sekali, kapal-kapal kita terbatas. Jadi saya yakin pemerintah Pak Jokowi akan dan Panglima tempo hari sudah presentasi akan menambah alutsista kita, termasuk pertahanan maritim terutama. Kalau mimpi Ibu sendiri soal laut dan soal pantai, kira-kira seperti apa sih? Ya, misinya Pak Presiden laut menjadi masa depan bangsa, dan saya pikir itu satu kalimat yang luar biasa dan harus menjadi mimpi semua bangsa Indonesia. Laut kita masa depan bangsa kita. Karena kita punya laut 5.800.000 km persegi. Selama ini kita ekspor hanya nomor 3. Lalu di pasar kita juga susah dapat ikan bertahun-tahun. Sekarang ikan sudah banyak. Komoditi ikan juga setahun terakhir menyumbangkan deflasi. Jadi harga ikan ada penurunan. Saya mengerti belum murah sekali. Saya harapkan nanti ke depan akan turun-turun dengan banyaknya ikan. Lalu tuna segar ke Jepang walaupun ada penurunan, tapi kita tetap nomor 1.
ekspor ke Amerika juga untuk udang kita masih nomor 1. Lalu beberapa kebijakan mungkin dirasakan oleh yang terkena dari kebijakan ini ya pasti menyakitkan tetapi secara general kita sudah menyumbangkan pertumbuhan di atas 8%, ya? Bahkan yang kuartal terakhir itu 8,96%. Nilai tukar nelayan dari 102 jadi 107. Di Bitung itu sampai 111, Pak. Ibu pernah ke Bitung? Pernah, Pak. Incognito, Pak. Ya, karena beberapa wilayah yang situasinya masih belum kondusif saya hadir secara incognito. Kalau soal pantai, Bu, isu soal reklamasi pantai, kalau pandangan Ibu, perspektif Ibu, pantai ini harusnya bagaimana? Apakah bisa direklamasi begitu atau seperti apa? Reklamasi untuk sebuah pembangunan saya rasa sah dan boleh. Dan yang penting adalah memastikan bahwa stakeholder di sebuah wilayah kan ada penduduk setempat, local inhabitants, kemudian ada alam, ada bisa mangrove, ada bisa ekosistem pesisir, ada ekosistem air, dan yang paling penting adalah ya kemudian negara tentunya. Keuntungannya apa, lalu dampak kerusakannya apakah sudah ada antisipasinya, dan lain sebagainya. Nah biasanya itu dibungkus oleh aturan-aturan. Untuk saya, Pak Budiman, kota besar pasti dalam ekspansi dan growth-nya memerlukan penambahan wilayah. Kalau bisa tentunya reklamasi adalah alternatif kedua. Ya, mestinya cari dulu wilayah yang masih bisa. Tetapi apabila itu sudah tidak ada dan itu ingin membuat sebuah kota pantai atau apa sih, boleh-boleh saja. Bukan tabu atau bukan forbidden, tetapi parameter-parameter lingkungan dan kepentingan stakeholder tidak boleh dikesampingkan. Itu saja. Kalau aturan-aturannya soal reklamasi pantai, apakah memang sudah satu atau memang banyak inkonsistensi? Indonesia ini banyak aturan tumpang tindih. Jadi kadang-kadang katanya harus pusat, katanya harus daerah. Nah ini yang kadang-kadang akhirnya membuat tidak jelas. Tapi saya pikir pemerintah Pak Jokowi akan membereskan hal ini. Kita juga melakukan banyak deregulasi, aturan-aturan yang tidak perlu kita tidak boleh pakai lagi, harus dibuang. Tapi tentunya pembuangan aturan, pembuatan aturan harus disinkronisasi, dan kemarin dalam rapat pemerintah ingin mensinkronisasikan aturan-aturan. Akan diharmonisasikan terlebih dahulu? Ya, diharmonisasikan. Kalau sudah berjalan-jalan gimana reklamasi itu? Wah, itu kita harus didapatkan kali ya Pak Presiden. Dirapatkan dulu, duduk satu meja? Ya, semuanya, semua stakeholder yang berkaitan dengan itu. Oke, Menteri Susi bukan menteri biasa. Ia adalah seleb Twitter. Ia hobi menari tango. Ia punya hobi memasak. Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Tanarjo, di satu meja. Ibu nih kalau digolongkan nih golongan baby boomer lah ya. Golongan baby boomer yang muncul karakter itu. Baby boomer itu ya usianya sama dengan saya, usia kalian. Tapi bermain di media sosial mainannya generasi Y gitu loh. Itu Ibu mengapa memanage sendiri Twitter Ibu? Dulu yang buatkan Twitter Vika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kalau saya sebetulnya dulu pakai SMS karena Pak Presiden mempublish nomor SMS HP saya ya. Itu saja. Nah, tapi lama-lama saya melihat jawaban Vika kadang-kadang tidak seperti yang ingin saya bicara. Akhirnya pelan-pelan belajar. Nah, 6 bulan ini saya mungkin ya 70% saya yang jawab. Tapi tidak selalu, kadang 3 hari off juga. Kayak tidak sempat. Isu-isu apa yang Ibu jawab sendiri? Kadang-kadang ya tentang pertanyaan regulasi, pertanyaan tentang macam-macam, Pak. Kadang-kadang yang ledek-ledek juga ada. Yang mencaci maki juga ada. Kalau Twitter Ibu tanggal 13 Mei 2015 ya, saya dapat kabar 5 triliun untuk saya walk away. Itu konteks atau di benak pikiran Ibu pada waktu itu apa? Ya, sebetulnya ada beberapa lead to that statement. Lead to that statement. Saya namanya mood orang kan on off kan Pak ya.
Nah kadang-kadang kita dalam pertemuan apa-apa, ya saya lihat ada event-event, ada hal seperti itu. Oh ya, macam-macam, bukan cuma itu saja, ada banyak macam-macam penawaran kan Pak namanya. Mau approach regulasi supaya berubah atau saya suruh pergi kan, ya. Itu ekspresi saya juga ada bicara pidato kan, saya minta, saya ingin menyampaikan, tolong media tulis supaya semua pensiunan, pejabat tinggi, tokoh masyarakat, aparat, jangan datang ke saya lagi approach tentang kapal-kapal asing. Saya bilang sekarang eranya sudah berubah. Contohnya karena capeknya saya menerima tamu-tamu pembesar gitu kan Pak, tokoh-tokoh masyarakat yang ujungnya datang say hello terus, Bu ada kapal itu sudah sekian bulan nganggur, kan saya mau cari pekerjaan, bolehkah dijalanin lagi, yang gitu-gitulah Pak. Jadi Bu, enak mana Bu, Ibu jadi CEO dari Susi dengan jadi menteri? Kalau pribadi kadang-kadang saya pikir lebih enak Susi Air, nggak ada yang caci maki saya. Nggak ada yang caci maki. Sekarang banyak saya lihat di Twitter, kayak kemarin yang demo contohnya kan Pak, macam-macam pokoknya kan di Twitter yang diskreditkan. Mereka juga kadang-kadang questioning saya punya education kan, yang kadang-kadang bilangnya saya ini terlalu korporasi, terus tidak pernah dengarkan akademisi. Saya jawab, saya bilang KKP ini karyawannya 11.000. Semua sarjana, yang tidak sarjana cuma saya. Jadi kalau saya keputusan saya atau apa saya tidak akademik kan lucu gitu Pak. Kan masukannya semuanya dari 11.000, cuma satu yang dasar sarjana. Nah saya itu kan Pak. Canggung memimpin profesor, memimpin doktor di staf-staf ahli Ibu. Saya biasa saja. Saya waktu dari awal udah bilang Bapak Direktur Jenderal, Bapak bukan komisaris saya CEO, kita jalan sama-sama, kita kerja sama, ya kita lebih seperti teman akhirnya, kolega. Tekanan politik menjadi menteri tentunya lebih tinggi. Ya tekanan apapun lah. Ibu gimana keluar dari berbagai tekanan-tekanan seperti itu? Kadang-kadang ya untuk melupakan sementara ya putar musik Pak. Kadang klasik. Tapi kalau persoalannya sudah agitate sekali, sudah bikin saya terprovokasi ya, misalnya taruh musik rock gitu loh, jingkrak aja. Happy o marah ya saya biasanya larinya musik. Kalau sedang very good mood, very peaceful, ya saya bikin foto. Atau kalau tidak ini foto, saya juga suka kristik kadang-kadang. Ya, atau masak buat multi talenta. Apa yang dimasak Bu? Oh saya masak steak bisa bagus. Terus bikin nasi goreng saya bisa. Steak sama ya makanan macam-macam lah. Kalau tango, kapan itu dimasak? Saya sebetulnya enggak tahu saya bisa tango yang benar apa enggak, tapi ya ikut saja. Kalau orang ajak saya nari apa saja ya ikut saja. Kalau yang bawanya pintar, saya cepat belajar, itu saja. Tapi itu juga bagian dari cara-cara Ibu untuk keluar dari berbagai stres, berbagai tekanan-tekanan yang ada. Ya kalau bisa ya, tapi kadang-kadang waktunya tidak sempat lagi. Paling kalau kunjungan ke daerah ada musik ya baru. Kalau dulu kan kita di Pangandaran kita bisa panggil band, ya dengerin musik. Sekarang waktunya kerja sampai tadi malam jam 1, kemarin sampai jam 12. Tiap hari sampai malam. Ketika wawancara ini sedang dilakukan, kan isu reshuffle itu kan juga kencang gitu loh. Kalau bagi Ibu terhadap isu itu gimana sih? Saya menyadari dari awal bahwa menteri itu jabatan politis Pak. You can be replaced and can be go anytime or moving anytime. Bukan jabatan karier. Dan saya juga udah diingatkan sama senior saya, KKP itu hotspot katanya. KKP itu hotspot. KKP ini Pak. Jadi ada dalam 15 tahun ada 5 menteri. Yang satu 3 tahun lebih. Jadi yang lain cuma 2 tahun. Ya itu ada yang mengingatkan saya seperti itu. Saya siap biasa saja Pak. Hotspot itu artinya apa?
Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Artinya kursi yang hot-hot digoyang-goyang. Itu yang gitu didengar gitu, saya nggak tahu, Pak. Tapi untuk saya mau kerja baik. Saya ingin dengan pengalaman saya di dunia komersil, ingin mendedikasikan apa yang saya punya, mampu untuk membuat perubahan. Background saya tidak, secara pendidikan memang mungkin tidak cukup mensupport pekerjaan saya. Tapi saya pikir dengan 30 tahun kerja di komersil dan wawasan saya juga, saya pikir ya cukup untuk banyak hal. Dan ya saya selalu ingat pesan Bapak bahwa orang tidak boleh lupa untuk selalu berpikir rasional, logik, dan yang paling penting, keputusan terakhir harus kamu rasakan di sini, katanya. Jadi intuitionnya bilang apa? Setelah logika dan rasio kamu jalan, intuisi. Sini hati kamu apa? Gitu. Jadi most of semua ya kita jadi manusia mesti sincere. Terus saya pikir, saya selalu berpikir manner, Pak. Jadi ini yang kadang-kadang saya lihat dunia politik tuh sedikit shrewd. Kasar ya kalau saya bilang. Ibu tidak siapkan di dunia politik yang keras seperti itu? Ya, tapi sebagian hati saya tidak. Manners is matter itu sangat penting untuk saya, Pak. Artinya memberontak gitu terhadap dunia politik. Ya, saya lihat gitu, kadang-kadang is sincerity itu kadang-kadang mereka buang gitu saja. Sincerity, ya, terasa tulusan gitu. Ya, terlihat that everybody is so much of faced. Dan kadang-kadang honesty, it's like nggak ada yang no faced gitu loh, Pak. Tidak ada yang tidak ada faced. Bagaimana Ibu mengelola dan berdamai dengan dunia politik yang keras itu? It's a big fight every day. Setiap hari. So far yes. Tapi kadang-kadang saya teriak bilang, saya mau pulang. Pulang kampung. Pulang kampung. Setelah Ibu jadi menteri, terus perusahaan Ibu siapa yang ngelola kemudian? Pegang Pak Sudrajat. Pak Sudrajat. Ya, dulu beliau komisaris. Ya, jadi menteri memang impian dari Ibu atau cita-cita dari Ibu? Tidak pernah terbayang, Pak. Saya dulu pengen punya kapal selam. Kapal selam? Seperti Man of Atlantis itu. Okay. Meneliti bawah laut gitu, Pak. Itu cita-cita dulu kecil. Apa cita-cita yang belum tercapai lagi? Cita-cita yang belum tercapai, punya kapal untuk berlayar, kapal layar yang nggak pakai mesin, mungkin keliling ya, beberapa ya. Terbang, mungkin keliling. Pakai pesawat kecil. Sudah? Belum. Kalau sempat. Kalau cerita Ibu tiba-tiba Ibu berenang di laut sendiri dengan ajudan, kemudian ingin memanen rumput laut bersama rakyat, itu ceritanya gimana sebetulnya? Itu Bapak pasti dapat bocoran dari mana. Itu cerita di Waingapu, Pak. Udah lama itu sebetulnya rahasia menteri-menteri nggak pernah terbuka. Ada di media sosial cerita itu juga. Oh masa? Ada juga. Berarti ada yang bocorin dari kabinet itu. Ceritanya kan udah 2,5 jam naik mobil, Pak. Dari Jakarta ke Waingapu. Dari Waingapu Airport ke tempat acara kan 2,5 jam naik mobil. Tapi di Waingapu nggak ada pohon besar, nggak ada apa, terbuka semua, rumah juga nggak ada di pinggir pantai itu. Ya biasa namanya. Orang kan ingin ke restroom nggak ada. Terus kemana lari? Panen lautnya di laut. Oke, Bu Susi, terima kasih sekali atas diskusi yang hangat pada malam hari ini. Langkah Menteri Kelautan Susi Pujiastuti memang selalu memicu kontroversi. Ada dukungan, tapi juga ada penolakan. Langkahnya mendobrak zona-zona kemapanan. Orang yang sudah merasa nyaman menikmati rezeki dari lautan. Tapi keinginan Susi adalah menjadikan nelayan, menjadikan lautan sebagai sebuah sumber kekayaan untuk kemakmuran nelayan Indonesia. Inilah Satu Meja malam ini. Saya Budiman Tanurejo. Selamat malam dan sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan.
Thank you. Terima kasih, Pak. Thank you.